Itu kalau ngebayangin, waktu itu gue pergi sama juru kameranya, kameramen campersnya ini adalah Bodia Vimala. Nah, panggilannya Bang Bot. Nah, di sini Bang Bot tuh udah bener-bener nyuruh gue fokus, nyuruh gue tenang. Bahkan kita di mobil tuh udah persiapan, udah tektokan yang kayak, nanti lu ikutin gue ya, pokoknya apapun terjadi ikutin gue. Dan memang jujur gue sempat waktu itu ini buka-bukaan aja ya gitu ya di sini. Supaya semua tahu, memang gue sempat hilang fokus. Dan waktu itu gue sempat ikutin warga ketimbang campers gue, Shell. Dan waktu itu memang Bang Bot akhirnya harus sampai teriak dan maksudnya memanggil gue, memastikan gue tuh aman gitu. Karena takutnya bahkan warga kan mungkin emang pengen kasih tunjuk yang dimana jadi titik apinya. Tapi kan mungkin warga juga belum tahu bagaimana strategi dan harusnya rencana penyelamatan diri gitu kan. Mungkin yang diarahkan tuh warga hanya ke bawah suasana juga karena memang sedang rame. Jadi mengarahkan ke titik-titik yang mungkin takutnya berbahaya seperti itu. Dan waktu itu Bang Bot manggil dan akhirnya gue balik ke Bang Bot. Dari sana gue bener-bener ngikutin semua arahan campers gue. Karena memang beliau senior gitu dan gue bener-bener terus-terusan bilang tolong dibimbing ya Bang, tolong dibimbing ya Bang. Karena memang ini pertama kalinya. Jadi dari sana belajar secara cepat, nggak nyampe 30 menit gue udah langsung coba memetakan situasi, mencari narasumber. Di sana ada pihak-pihak stakeholder seperti kepolisian, Gulkarmat itu sendiri, BPBD, terus mulai masuk ada dari PMI juga yang memang membantu evakuasi korban. Nah itu akhirnya mulai terpeta dan mulai lebih tenang. Nah hingga berjalan itu udah mulai tahu positioningnya harus di mana, berdirinya di mana, cari tempat yang nggak akan turun runtuhan kaca atau puing-puing bangunan karena memang di pukul 1 pagi sampai 2 pagi itu apinya dahsyat banget. Itu bahkan udah masuk hari Kamis berarti kan ya. Itu begitu dahsyat, itu bahkan puing-puing bangunan tuh sampai keluar, sampai seng-seng dan baja ringannya tuh belok keluar karena memang lemas karena terkena api, terpapar api. Lalu ya jadi itu bisa punya potensi untuk turun dan jatuh dan api kaca-kaca tuh di luar tuh begitu meledak berkali-kali. Jadi puing-puingnya tuh begitu runtuhnya signifikan lah di malam itu. Bener-bener kayak wah gue ngeliat juga diingetin sama Gulkarmat jangan deket-deket, jangan deket-deket gitu. Bahkan mobil dari pemadamnya sendiri aja ketumpahan kaca karena kaca ini kan memang menahan suhu panas dari dalam gedung yang memang akhirnya tekanannya tuh nggak bisa dan kacanya pecah. Dan itu semuanya tuh kacanya tuh apa kalau kita lihat tuh bangunannya ada bagian yang semuanya kaca gitu sih Sel. Dan pada hari Kamis 16 Januari dari sini Gulkarmat bersama dengan tim gabungan ada BPBD, lalu juga di sana ada tadi tim dari PMI pun dari kepolisian dan dari relawan-relawan gitu. Relawan-relawan Gulkarmat ini menyisir area gedung untuk mencari korban. Dan hingga pukul 4:21 di situ gue masih ada di situ melaporkan juga gue melihat apinya memang sudah mulai surut, sudah mulai dikendalikan. Tapi ternyata jam 5 pagi, waktu itu gue inget banget, jam 4 tuh dari PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan tuh udah balik ke mobil Shell. Dan waktu itu gue entah kenapa emang secara inisiatif karena waktu itu memang harus standby sampai pagi piket. Gue waktu itu kayak gue nanya, gue pengen make sure dong, ini udah mati apa api-apinya udah pada mati, ini bener-bener udah semua udah selesai belum sih, udah tersapu habis belum sih untuk titik-titik apinya. Gue akhirnya cari Pak Satriadi Gunawan dan ternyata beliau udah jalan menuju mobilnya ingin pulang gitu. Dan memang kalau suasana waktu itu sudah kondusif, hanya asap saja. Waktu itu gue lari, waktu itu gue doorstop langsung untuk nyetop dia sebelum masuk mobil. Pak mohon izin gitu. Dan akhirnya dia bilang memang dari tim dari Gulkarmat ini dia akan ada kerja shift-shift, jadi nggak akan pulang gitu kalaupun memang titik api sudah mati karena di sana titik apinya sudah habis, cuman masih ada potensi hantaran. Nah di situ dia bilangnya memang ada potensi titik-titik api kecil mulai muncul lagi karena akan ada apa? Suhu panas yang menghantar atau api yang mungkin belum sepenuhnya padam dan tidak dapat dijangkau oleh tim rescue yang memang masuk ke dalam. Kemarin itu ada 5 regu lah di saat itu dan mungkin kan ada beberapa potensi yang kita tidak bisa pastikan karena pastinya harus menunggu padam secara maksimal supaya aman untuk masuk. Dari sana gue terus memantau di pukul 5 itu api sempat muncul lagi hebat lagi dan bahkan setelah matahari udah ada, nah di sana mungkin Gulkarmat baru bisa menyisir lagi secara komprehensif gitu ya, masuk mereka lihat secara detail untuk memadamkan api-api atau mungkin kubangan-kubangan asap gitu ya yang berpotensi hantaran panasnya itu bisa nyebabin kebakaran lainnya. Mereka semprotin dan asapnya tuh muncul besar. Jadi pas gue melaporkan di pukul 5:30 pagi itu Shell, malah gue batuk-batuk dan itu baru gue batuk-batuk karena malamnya tuh asap tuh naik ke atas karena anginnya kencang. Nah pagi tuh udah mulai pekat, kalau kita tahu kan pagi tuh banyak kayak lebih lembab ya dibandingin malam gitu kan. Pagi itu lembab, jadi asapnya tuh turun dan wah itu waktu itu mencekik banget sampai akhirnya gue batuk-batuk saat melaporkan gitu sih Shell.